Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, Minggu 21 Mei 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M.K. Tomasoa Farfar. Dan kebaktian di jam yang sama di Gereja Jamahan Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta S. Lesnusa dengan panduan tata kebaktian minggu ketiga. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Ketiga, dalam kebaktian ini akan diaktakan alih status pembinaan lanjutan bagi 41 remaja yang telah menyelesaikan pendidikan SMTPI tahun binaan 2022-2023 ke pendidikan katekisasi tahun binaan 2023-2024 sekaligus penyerahan sertifikat alih status secara simbolis. Pengaktaan alih status ini sekaligus menandai dibukanya penerimaan siswa baru pendidikan formal gereja katekisasi tahun binaan 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor gereja dari tanggal 21 Mei sampai dengan 25 Juni 2023 setiap jam kerja. Keempat, sehubungan dengan penggalangan dana untuk mendukung kegiatan Badar atau Baku Dapa Anak dan Remaja Peniel 2023, sebagaimana yang telah kami informasikan pada warta jemaat minggu lalu, maka setelah kebaktian ini akan ada penjualan makanan siap saji dari pengasuh SMTPI di depan gedung gereja. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat untuk kegiatan dimaksud. 5. Diinformasikan khusus kepada pengurus unit dan pengurus wadah pelayanan yang akan melayani kebaktian dalam minggu ini bahwa bimbingan akan dilaksanakan pada hari Senin 22 Mei 2023 pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam bertempat di gedung gereja. 6. Sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari satu keluarga di unit 1 sektor Melati berupa uang sebesar 1 juta rupiah untuk renovasi gedung gereja Jamahan Kasih RST. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. Nyanyian persiapan kebaktian Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, 3, dan 6. Demikian warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Selamat pagi dan shalom, Bapak Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tabiskan kebaktian di pagi ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kita angkat pujian nyanyian jemaat, Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus tetap teguh. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari grup ukulele Nasa Voice.
Iya, dan kebanyak-banyak Nasa Voice dengan pujiannya Tuhan Yesus memberkati. Doa Kyrie. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah berbagai persoalan, kami mohon janganlah tinggalkan kami. Ketika dunia kami terancam, kasihanilah dan tolonglah kami demi kasih-Mu yang besar. Ku diberi belas kasihan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Gloria, Gloria. Ya, saudara jemaat, sebelum kita datang dalam pelayanan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Wadah Pelayanan Perempuan Sektor Mawar Saron.
biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyianku
perwakilan dari sektor Mawar Saron, ya, yang sudah puji Tuhan dan dom punya donci pagi ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini berdasarkan Lembaga Pembinaan Jemaat hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Ulangan 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20 dengan judul Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur dan pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan pohon madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunung akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik akan diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia akan membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu
dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku peroleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang sudah boleh kami baca di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Iya, saudara yang suka nonton televisi, pasti tahu ada salah satu acara di SCTV, The Sultan. Iya, di situ ditampilkan Raffi Ahmad sebagai Sultan Andara. Ya. Dan istilah sultan di sini, kalau ketong tahu sultan itu adalah orang yang punya garis keturunan raja. Ya. Tapi istilah sultan sekarang nih orang yang pun kepeng banyak, orang yang kaya. Ya. Beta pun anak bilang begini, mami, ade kalau subasar ade mau jadi sultan. Lalu beta bilang for dia begini, ade, katong di Ambon ini seng ada sultan-sultan tulai. Sama orang sekarang susama. Iya, jadi seng ada sultan. Lalu dia bilang begini, mami seng. Yang ada maksud sultan tuh orang kaya. Oh begitu, jadi beta sudah tahu, mar beta pura-pura seng tahu sah. Beta mau tahu kata dia punya maksud sultan ini apa. Oh jadi ade mau jadi orang kaya. Iya. Kalau ade mau jadi orang kaya, ade mesti belajar sungguh-sungguh. Lalu ade dapat kerja. Lalu ade boleh harap ade pun kuat sendiri. Ade mesti taruh ade pun harapan itu cuma par Tuhan Yesus. Kalau ade cuma berharap par Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan kasih kekayaan itu untuk ade. Dan bukan cuman kekayaan jasmani, bukan cuman kepeng, bukan cuman harta. Tapi yang paling penting ade mesti minta dari Tuhan kasih ade kekayaan hikmat. Karena kalau ade dapat kekayaan hikmat dari Tuhan, kekayaan duniawi itu pasti ade bisa peroleh. Ya. Bapak Ibu Bapak Saudara, dan hari ini Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku memberikan worketong tema mingguan upayakanlah kekayaan dengan cara yang benar. Iya Bapak Saudara, dengan demikian ada pertanyaan. Jadi katong punya tema ini satu perintah ya, upayakanlah itu perintah. Bagaimana supaya kita mengupayakan kekayaan itu dengan cara yang betul. Seng boleh dengan cara apa saja, karena oras ini Bapak Saudara ada banyak orang yang mengandalkan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ya. Di antaranya Bapak Saudara yang terkasih, kita bisa nonton di televisi.
ada laki-laki satu tuh beta lupa dia pun nama. Dia kasih tahu para orang-orang bahwa dia bisa gandakan dompung kepeng, ya. Kasih 10 juta akan bisa lipat ganda jadi 100 juta. Orang-orang kasih dompung kepeng. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang kasih kepeng tuh justru ya akan laki-laki tuh dia pakai segala cara supaya bisa baku dapat dong, lalu dong bunuh. Dia bunuh akan orang-orang tuh. Kasus ini kan viral di televisi toh, Mbak Saudara. Jadi ada banyak orang yang mau jadi kaya dengan cara instan, cepat. Yang berikut, katong lihat lagi ada banyak kasus supaya kaya, katong jual narkoba. Barang narkoba tuh akan punya harga tuh mahal. Tapi katong saya pikir bahwa akan punya efek ada, masuk penjara. Dan yang paling tinggi itu adalah dapat hukuman mati. Ya. Yang berikut ada orang yang tega bunuh dompung pasangan hidup hanya untuk menguasai dompunya pasangan itu punya kekayaan. Ya. Ada juga yang bisa tega menghabisi nyawa dari dompung orang tatua kandung sendiri. Cuman supaya bisa menguasai warisan yang dompunya orang tatua punya. Ada yang ya korupsi. Ya. Akhir-akhir ini ketum punya Menteri Johnny G. Plate. Ya. Harus ditangkap KPK. Dan sekarang ini sebagai tersangka ya, karena korupsi. Dan ada banyak kasus-kasus lain yang ketong lihat. Ya. Dan mungkin yang ketong lihat di ketong pun biji mata sendiri. Ada banyak orang yang mau mendapatkan kekayaan dengan cara instan. Seng mau kerja, seng mau kas keluar keringat. Padahal Tuhan bilang para Adam dan Hawa, ale dong mesti kerja keras, kas keluar keringat dulu, baru ale dong bisa dapat makan. Ya, dengan peluh muka engkau akan mendapatkan roti. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dan karena itu lewat ketemu punya tema di minggu ini. Gereja lewat lembaga pembinaan jemaat GPM mau bilang par katong mari katong kerja deng sungguh-sungguh. Katong kerja deng sungguh-sungguh par dapat Tuhan pemberkat itu. Karena kalau katong menikmati Tuhan pemberkat itu berarti ada sukacita, ada damai sejahtera dalam katong hidup. Seng ada ancaman hukuman karena katong kerja deng batul. Dan saudara mari kita lihat apa yang ditulis dalam ketemu punya bacaan tadi Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Dalam bacaan ini beta bagi akan par 3 bagian. Di situ itu akan pengisi itu bagian dari Musa pempidato. Musa ini yang pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, lalu dong mau masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janji for dong. Tapi sebelum dong masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan Musa tahu bahwa dia nanti saya akan masuk ke tanah itu. Karena Tuhan suka hukum dia, ale bisa naik di atas gunung nih lalu lihat Kanaan tuh ke sana saja. Tapi karena ale langgar beta pemerintah ale yang bisa masuk. Ya. Dan karena itu Musa walaupun ya kalau orang lain kalau dia sudah tahu bahwa beta sudah paparenta bahwa beta tidak akan masuk, Allah kok babuang, ya. Tetapi beda dengan Musa. Musa masih merasa bertanggung jawab atas umat itu. Musa masih merasa bertanggung jawab atas Tuhan pun suruhan for dia untuk pimpin umat Israel. Dan karena itu biar dia yang masuk Kanaan. Tapi dia tetap melakukan dia punya tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kali itu dia sampaikan dia punya pidato. Ya. Dan ini pidato yang kedua. Dalam dia punya pidato ini dia kasih tahu banyak hal untuk orang-orang Israel. Ya, yang pertama dia kasih ingat dong. Ale dong mesti ingat
Inga baik-baik pas kali taruhakan di ale dompung otak, taruhakan di ale dompung hati, ya. Jangan cuma dengar di telinga kiri dan keluar di telinga kanan. Dalam dia punya pidato tuh ayat 1 dia bilang, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Jadi Musa bilang jangan cuma dengar marbiking. Ya. Ale don dengar lah, ale don mesti bikin akang. Ya. Lalu Musa lanjut lagi dengar beta bilang ya. Ale don mesti belajar, ya. Ale don mesti ingat apa yang ale don sudah jalani 40 tahun di padang gurun itu dalam perjalanan dari Mesir Parmo menuju ke Kanaan ini. Ada banyak hal yang terjadi di situ. Ya, di antaranya ale don lapar dan aus di dalam perjalanan tuh. Tapi Tuhan kasih ale don makanan. Ada mana? Makanan yang ale don dapatkan dan cuma-cuma ale don seng kenal akang, ale don pun nenek moyang juga seng tahu akang. Tapi Tuhan kasih makanan itu for ale don. Ale don makan dan cuma-cuma. Yang berikut ale don berjalan, ale don pun kaki seng bangka. Saudara kalau kau berjalan jangan 1 hari, setengah hari sah berjalan kaki. Kau rasa bagaimana? Pasti ketumpung kaki sakit kio. Iya. Tapi Tuhan bilang, Musa bilang pada orang Israel, 40 tahun ale dong berjalan tapi ale dong pun kaki yang bangka, yang ada luka-luka, ale dong baik-baik saja. Ingat itu baik-baik. Dan itu bukan karena ale dong bisa. Itu bukan karena ale dong kuat. Itu bukan karena ale dong sehat. Itu bukan karena ale dong mampu. Tapi ale dong bisa jalani itu semua tagal Tuhan yang menyertai ale dong. Tuhan Allah Israel, ale dong pun nenek moyang pun Allah tuh pun Tuhan itu yang selalu sama-sama dengan ale dong, dan karena itu ale dong dapat kekuatan perbajalang. Tagal itu ale dong boleh lupa Tuhan itu. Ya. Itu yang pertama yang Musa mau bilang pada umat Israel. Yang kedua, Musa bilang dong, nanti kalau ale don su masuk di tanpa yang baru tuh, ale don su seng bajalang mengembara lagi. Nanti ale don su bisa batanang, ale don bikin kabung, ale don su bangun, ale don pur rumah, ale don bisa tinggal di rumah, sen tinggal di tenda-tenda lagi. Tapi ale don mesti ingat apa yang beta bilang para ale dong yang menjadi Tuhan pun ajaran tuh, ale dong mesti tetap bikin akang, ya. Ale dong jangan macan deng kacang lupa kuli begitu Karena ada banyak orang sekarang nih macam kacang lupa kuli, ya. Ada orang bikin baik para katong, ya. Lalu sekarang katong sehidup baik-baik, katong lupa orang yang tolong katong itu. Ya. Jadi Musa bilang pada orang Israel, ale dong yang boleh lupa Tuhan. Ya. Karena waktu ale dong ada di tanpa yang baru itu, ale dong ada di ale dong pun rumah, ale dong bisa makan dan ale dong pun hasil kabong sendiri, itu tagal Tuhan. Tagal itu kalau susanang jangan pas kali lupa Tuhan. Hal ketiga yang kita belajar dari bacaan ini. Musa bilang pada orang-orang Israel, usahakan ale dong pun kekayaan itu sesuai dengan Torah Tuhan. Iya. Jadi macam yang beta bilang dalam bagian awal tuh, jangan pakai cara-cara yang terpuji untuk dapat ale dong pun kekayaan. Ya. Tapi dengan ale dong pun keringat, baru ale dong dapat ale dong pun kekayaan itu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang mau dibilang oleh Musa dalam dia punya pidato for orang Israel. Dan pidato Musa ini juga dia sampaikan pada ketong oras ini. Tadi beta bilang tuh ketong belajar, ya. Ketong orang-orang yang beta bilang dong pun kasus-kasus tadi tuh, don dapat kekayaan, tapi akan seng kekal.
sementara saja. Dan katong juga mungkin bisa punya pengalaman pribadi atau katong bisa lihat orang-orang di seputar katong yang dapat kekayaan dengan cara yang tidak dikehendaki. Katong buka mata, tutup mata, akan so habis. Tapi orang yang kerja dengan susah payah, biar dong dapat cuma sadiki, tapi yang sadiki itu Tuhan berkati sehingga akan jadi banyak dan mencukupi. Malah bisa lebih, bisa tolong orang lain. Karena itu saudara yang terkasih, katong ini Tuhan kasih kesempatan para katong semua untuk kerja, khususnya para katong sebagai para pekerja. Mari katong bikin katong pun kerja-kerja itu dan bertanggung jawab. Katong bikin katong pun kerja-kerja itu dan takut Tuhan. Supaya apa yang katong hasilkan dari katong pun kerja-kerja itu betul-betul adalah berkat Tuhan. Ya, jangan tagal katong mau dapat kekayaan, jangan tagal katong mau dapat kedudukan, katong siku orang lain. Ya, jangan karena katong mau dapat kekayaan, karena katong mau dapat kedudukan, katong tandang orang lain. Karena dengan kedudukan kan pasti ada tanda kutip kekayaan yang katong peroleh kio. Katong diingatkan oleh Tuhan melalui Musa akan hal ini. Mari katong kerja dengan baik-baik. Kas keluar keringat. Dan keringat itu akan menjadi berkat yang melimpah ruah per katong semua. Hal yang kedua yang mau dikatakan for katong hari ini, pesan dalam khotbah ini. Jangan pernah lupa Tuhan dalam katong pung hidup. Ya, andalkan Tuhan. Setiap hari mau keluar pergi kerja, landaskan dulu katong punya kehidupan dan perjalanan hari ini nih for Tuhan. Tuhan beta mau pergi kerja nih, Tuhan tolong beta supaya beta bisa kerja baik-baik. Lalu yang beta bapulan tuh Tuhan pun berkat, lah akan berguna per beta pun sa isi rumah tangga. Jangan habis baganti ya, pakai minyak wangi, sisir rambut, moy, langsung bajalang sa. Nanti di tengah-tengah jalan Musa bilang ada banyak cobaan, ada banyak godaan. Ya. Karena apa? Katong seng alas katong punya perjalanan dan pekerjaan ini dengan Tuhan. Dan karena itu banyak cobaan dan godaan lah akhirnya kalau katong seng kuat katong jatuh ke dalamnya. Andalkan Tuhan dalam setiap gerak lakumu. Untuk katong sebagai para pekerja. Untuk katong sebagai anak-anak sekolah yang masih sekolah. Ya, di sini beta ada lihat anak-anak dengan baju putih. Ini anak-anak remaja 3 yang mau alih status ke katekesasi toh. Dong kan masih anak-anak sekolah, betul? Iya. Anak-anak sekolah. Tuhan pun firman hari ini anak-anak yang bermain ukulele lah yang menyanyi tadi. Katong anak-anak sekolah toh? Iya. Tuhan firman Tuhan hari ini Jo mau bilang par katong kalau tadi bilang par orang tua mau pi kerja sombayang dulu. Anak-anak sekolah pi sekolah sombayang kasing. Betul. Puji Tuhan kalau betul ya. Barang yang Ibu Pendeta lihat ada banyak kali dompi sekolah sa. Ya. Baganti habis kadang-kadang sih kelas selamat pagi papa dan mama lain langsung bajalang. Mama-mama dan papa-papa betul kasing. Iya ada. Sengka suara papa dan mama lain langsung pi sekolah sa. Iya. Ke suara papa dan mama sa seng. Ya yang kelihatan. Apalagi ke suara Tuhan yang seng kelihatan. Ya, ke suara Tuhan itu dengan apa? Berdoa. Ya. Begitulah pulang sekolah. Pulang sekolah saya selamat siang mama dan papa lempar tas begitu. Saya buka pakaian seragam lagi, lempar sepatu begitu. Langsung mama makan apa nih? Beta lapar. Ada yang begitu? Ada. Jujur bagus. Tuhan Yesus sayang anak-anak yang jujur. Dan sebagai anak-anak sekolah, ketong belajar kalau ketong mau pintar, jangan ketong andalkan ketong pun kekuatan sendiri. Nanti ketong baca buku dan muka sampai balakan tapi ketong seng mengerti.
Ya, ketong duduk dari jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran terakhir. Kalau ketong harap ketong pun kekuatan, ketong saya akan mengerti semua ilmu yang guru ajar pada ketong. Tapi kalau ketong andalkan Tuhan, Tuhan berkati ketong, kasih kekuatan, kasih hikmat, ketong mampu untuk terima semua pelajaran itu. Sehingga ketong pun masa depan bisa cerah. Karena ketong punya bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk ketong pun masa depan. Tagal itu para ketong orang tua maupun juga anak-anak, mari ketong andalkan Tuhan dalam ketong pun hidup. Hal yang ketiga yang ketong belajar dari firman ini, jangan bikin susah orang supaya ketong senang. Lebih baik ketong bikin senang orang lalu ketong lagi tambah senang daripada ketong bikin susah orang, karena ada akan punya efek yaitu hukuman. Kalau ketong dapat hukuman dari manusia sih apa-apa, tapi kalau Tuhan hukum ketong berat. Ya, Tuhan hukum ketong tuh itu luar biasa berat. Karena itu mari ketong bikin baik para orang, ketong bantu orang, dan jangan bikin susah orang supaya ketong senang. Tuhan Yesus tolong ketong semua supaya ketong bisa bikin Tuhan pun firman ini dalam ketong pun hidup dari hari lepas hari. Amin. Saudara jemaat dong berdiri, lalu mari sama-sama dan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini katong mengaku katong pun percaya dengan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara dipersilahkan duduk dan kesempatan beta berikan untuk vokal grup Wadah Pelayanan Pemuda sektor Mawar Saron untuk bersaksi tentang Tuhan dengan pujiannya.
jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hati yang hancur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar pengampunanmu Tuhan, tak kau pandangi hati yang hancur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar Kau pandangi hati yang hancur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku, Ya, dan kebanyakannya teman-teman pemuda dari sektor Mawar Saron yang sudah menyampaikan pujiannya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan diberikan, jemaat nyanyian Kidung Jemaat nomor 235 ayat pertama sampai seterusnya. Kudengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat. Jangan pernah
Jemaat, mari kita berdoa. Inilah tanda ungkapan syukur umat-Mu yang kami bawa dari dalam kehidupan keluarga kami, Bapa. Kami mohon dengan kerendahan hati, terimalah persembahan syukur ini agar layak berkenan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu Shirley Heumase diberikan kesempatan untuk bersaksi tentang Tuhan dengan pujiannya. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah, Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanmu, selalu hadir dalam hidupmu. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Dia tak akan pernah tinggalkanmu, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari serasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera
dan banyak-banyak Ibu Shirley untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara jemaat, sebelum masuk ke doa syafaat, kita akan mengikuti akta pengalihan status anak remaja 3 ke katekisasi. Shalom, Shalom. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Badan Pelayan Jemaat, Bapak Pendeta JB Sampe, atau yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Badan Pelayan Jemaat, Penatua Nyonya El Luhukai. Yang terhormat, Pendeta Pendamping Anak Remaja dan Katekisasi, Pendeta Nyonya CH Filinditi, serta Bapak Ibu Pendeta Jemaat TNI AD Peniel Bentas. Yang terhormat, Majelis Pendamping Subseksi Anak Remaja dan Katekisasi, Diaken Nyonya E. Waifli. Yang terhormat, Ketua Pengasuh Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil, Ibu Yuli Filinditi. Yang kami kasihi, Jemaat Kategorial TNI AD Peniel Bentas. Dan yang kami banggakan, anak-anak remaja yang telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semua bisa ada lagi dalam acara penyerahan sertifikat tanda terima kelulusan Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil dan alih status SMTPI ke katekisasi tahun 2023. Izinkanlah saya membaca susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang telah kita lewati bersama. Yang kedua, pembacaan nama-nama remaja yang telah menyelesaikan pendidikan SMTPI dan berhak menerima sertifikat tanda kelulusan. Yang ketiga, penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Ketua Majelis Jemaat kepada 2 orang remaja. Yang keempat, menyanyikan lagu wajib sekolah minggu. Yang kelima, penyerahan daftar kolektif remaja untuk melanjutkan ke katekisasi, diserahkan oleh pengasuh kepada Majelis Jemaat Subseksi Anak Remaja dan Katekisasi. Yang keenam, pembacaan akta pembinaan lanjutan remaja SMTPI ke katekisasi. Yang ketujuh, arahan Ketua Badan Pelayan Jemaat. Yang kedelapan, penutup. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu pembacaan nama-nama anak remaja yang telah menyelesaikan pendidikan SMTPI dan berhak menerima sertifikat tanda kelulusan. Kepada anak-anak yang namanya dibacakan, dimohon berdiri. George Cohen Lawa, Helena Rafaela Talapesi, Pierre Calvin Nimreskosu, Christian Agustinus Arkilu, Kuisel Roan Tandi, Kakak Charlie Hendorisko Leki, Jillian Sonlai, Meila Alexandria Sampeupa, Luna Diles Nicholas, Gloria Estefania Lewir, Gloria Getruida Luhukai, Angel Fiona Bali, Mayon Sinai, Felix Andika Herman, Virginia Hendrika Sampe, Makaila Putri Arti Dinanti Sohoka, Marsha Talapesi, Angeli Manuhutu, Noel Luis Makatita, Kathleen Frederica De Fretes, Handri Hanselino Samalo, Naomi Kiara Yesayas, Cesia Lydia Lesbata, Junior Nicholas, Katrina Yosef, Maranatha Rahandra, Magdalena Luma Rewane, Veronica Anabella Tenu,
Aurona Omega Sitania, Feren Mitawolei, Fiona Patricia Luhukai, Cinski Finsky Putri Abrahams, Herlin Maria Malioi, Yoel Pelamonia, Presilia Renyaan, Immanuel Rahandra, Rian Syahaya, Alberto Isaac Letlora, Kartika Putri Rahayaan, Farel Salamoni, Chelsea Skippers. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Ketua Majelis Jemaat kepada 2 orang remaja, kepada Ketua Majelis Jemaat atau yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Badan Pelayan Jemaat, Penatua Nyonya El Luhukai, dipersilakan. Menyanyikan lagu wajib sekolah minggu, jemaat diundang berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu penyerahan daftar kolektif remaja untuk melanjutkan ke katekisasi yang akan diserahkan oleh seorang pengasuh remaja kepada Majelis Jemaat Subseksi Anak Remaja dan Katekisasi. Kepada Majelis Jemaat Subseksi Anak Remaja dan Katekisasi, Diaken Nyonya Ewaifli, serta pengasuh jenjang remaja Ibu Wisyeleki dipersilakan. Selaku Majelis Pendamping Subseksi Anak Remaja dan Katekisasi, beta menerima 41 daftar anak alih status dari remaja 3 ke katekisasi untuk dilakukan seperlunya. Amin.
Pembacaan Akta Pembinaan Lanjutan Remaja SMTPI ke Katekisasi oleh Majelis Subseksi Anak, Remaja, dan Katekisasi. Kepada Diaken Nyonya E. Waifli dipersilakan. Akta Pembinaan Lanjutan Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil dari Remaja 3 ke Katekisasi. Gereja Protestan Maluku sebagai persekutuan orang percaya terpanggil untuk melaksanakan amanat pelayanan gereja, secara khusus pembinaan umat, anak, dan remaja. Pendidikan formal gerejawi Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil dan Katekisasi adalah lembaga pembinaan khusus gerejawi Gereja Protestan Maluku yang bertanggung jawab mendidik dan mengajarkan anak dan remaja untuk mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, serta mendidik dan membentuk anak dan remaja menjadi umat generasi masa depan gereja yang memuliakan Tuhan. Panggilan dan tanggung jawab ini dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, sebagai pengucapan syukur baginya yang telah berkenan memimpin dan menuntun lembaga pendidikan ini. Atas dasar inilah, maka pada hari ini, Minggu 21 Mei 2023, kami atas nama Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku menyatakan berakhirnya pendidikan dan pembinaan Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil untuk 41 anak remaja 3 dalam jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas, klasis GPM Pulau Ampon, dan membuka pembinaan dan pendidikan lanjutan ke katekisasi dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Kudus. Ingatlah moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Demikianlah pembacaan Akta Pembinaan Lanjutan Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Remaja 3 ke Katekisasi. Acara selanjutnya yaitu arahan Ketua Majelis Jemaat atau yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Jemaat Penatua Nyonya Elu Hukai. Dipersilakan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasih, selamat siang dan shalom bagi kita semua. Ya, di saat ini kita semua telah menyaksikan anak-anak ke-41 anak dari ke-7 sektor pelayanan di dalam jemaat Pniel Benteng Atas ini yang telah menerima, yang diterima tadi 2 orang perwakilan secara simbolik menerima sertifikat wajib sekolah minggu bagi ke-41 anak sebagai tanda bahwa ke-41 anak pada tahun pelayanan 2023 ini telah menyelesaikan atau selesai dalam mengikuti proses pembinaan pendidikan formal gereja pada jenjang pendidikan Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil. Dan harapan kami sebagai badan pelayan jemaat dan sesuai tadi akta yang disampaikan oleh Majelis Pendamping Anak Remaja bahwa ke-41 anak ini kalau bisa langsung dialihkan ke jenjang pendidikan katekisasi. Jangan lagi ditunda atau ditahan sehingga proses bagi ke-41 anak ini terus berlangsung karena pembinaan gereja ini terus berjalan bagi ke-41 anak ini. Sampai pada waktunya di tahun depan mereka akan ditegusidikan pada waktu yang ditentukan.
Demikian dan juga mengakhiri arahan singkat di saat ini, atas nama Badan Pelayan Jemaat, kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada rekan-rekan pengasuh jemaat ini yang telah mendedikasikan hidup bahkan diri saudara-saudara semua untuk membina ke-41 anak ini, bahkan ada anak-anak yang lain masih ada dalam proses pembinaan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan pelayan semua. Demikian arahan di saat ini. Selamat siang dan shalom bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Demikian acara penyerahan sertifikat tanda terima kelulusan Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil dan alih status SMTPI Kekatekisasi tahun 2023. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Grup ukulele Nasa Voice dipersilakan untuk bersaksi tentang Tuhan dengan pujiannya. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan.
Ya, dan kebanyakan Asa Voice dengan pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Sekaligus pujian ini ya menguatkan anak-anak yang baru alih status supaya tetap setia ikut katekesasi sampai menjadi anggota di gereja. Iya, Pak Saudara Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang katong sembah dan katong percaya dalam katong hidup sabang hari. Ada puji syukur, hormat dan kemuliaan yang katong bilang for Tuhan. Tanggal Tuhan paling baik, Tuhan sejaga dan piara, lalu katong bisa hidup sampai oras ini. Dan kebanyakan Tuhan sebagai warga jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinial Bentas, katong bisa berkumpul di Tuhan pun rumah ini untuk kebaktian. Dalam kebaktian ini Tuhan, katong sudah dengar Tuhan pun firman, katong minta supaya Tuhan tolong katong, lalu katong bisa bikin Tuhan pun firman ini dalam katong pun hidup dari hari lepas hari. Dan kebanyakan Tuhan, dalam kebaktian ini juga ada akta pengalihan status anak-anak sekolah minggu tunas pekabaran Injil ke jenjang katekesasi. Katong minta supaya 41 anak yang Tuhan sudah ngadong pun nama-nama dapat baca, lalu dong sudah pak alih status, Tuhan jaga dan piara dong supaya dong bisa lanjutkan pendidikan formal gereja ini di pendidikan katekesasi, dong dipersiapkan untuk menjadi anggota-anggota di gereja nanti. Bapak dalam kerajaan sorga, oras ini katong datang for Tuhan, katong mau sembahyang lai. Para katong semua sebagai Tuhan pun umat yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan kenal katong semua, mulai dari anak yang ada dalam mama Pomporo sampai orang tetua yang pun rambut seputih. Tagal itu katong sembahyang para katong semua, Tuhan berkenan untuk jaga dan piara katong, sehingga katong yang ada dalam mama Pomporo, para kampung oras, katong bisa jadi kadunya di deng selamat. Katong sebagai anak-anak balita, katong dapat jaga dan piara, katong batumbuh, bukan cuma katong pembadang, tapi katong pun iman juga ikut batumbuh. Katong sebagai anak-anak sekolah, katong bisa belajar sungguh-sungguh, mulai katong yang ada di PAUD sampai di perguruan tinggi. Katong yang kelar dan katong punya ujian akhir di kelas 9 dan kelas 6. Lalu katong ada tunggu akan penghasil, Tuhan tolong. Lalu katong bisa dengar akan penghasil, lalu nantinya katong mau lanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Katong minta supaya Tuhan kasih siap apa yang katong perlu untuk itu, supaya katong bisa dapat tanpa yang pas untuk lanjut katong pun pendidikan. Katong yang seng di kelas-kelas ujian, katong juga mau ulangan akhir tahun ajaran, katong minta supaya Tuhan berkenan kasih katong kekuatan, katong belajar sungguh-sungguh, lalu katong bisa ikut penilaian akhir semester yang baik-baik. Akampung oras, katong pun hati senang karena katong bisa berhasil. Bapak dalam kerajaan sorga, katong sembahyang live for katong yang ada di perguruan tinggi, dalam katong pun tata pendidikan, Tuhan berkenan memberkati katong semua. Lalu Bapak yang baik, katong datang par Tuhan, katong sembahyang par katong yang kelar dan katong pun pendidikan, tapi katong belum dapat kerja. Katong minta supaya Tuhan tolong, lalu dengan cara Tuhan ada tanpa par katong baku bagi katong pun ilmu pengetahuan dan keterampilan yang katong sudah pakai waktu katong sekolah. Katong sembahyang par katong yang sukarja, Tuhan kasih berkat par katong, kasih kekuatan, kasih hikmat supaya katong kerja dengan sungguh-sungguh. Lalu dari pekerjaan yang katong bikin, katong dapat berkat, dan berkat itu katong pakai akang par belanja katong pun kebutuhan hidup hari-hari. Tapi katong juga bisa Tuhan pakai perjadi berkat par orang lain. Lalu katong yang pensiun, katong yang pun umur subanya, katong yang sejadi warga gereja senior, Tuhan berkenan kasih berkat, kasih kekuatan, kasih hikmat par katong, supaya katong tetap ada sama-sama dengan anak-anak cucu yang Tuhan kasih. Lalu Tuhan ada di antara katong yang seng bisa lai urus katong pun diri sendiri. Tagal itu katong harap orang lain kalesan katong di katong pun hari tua nih. Katong minta supaya Tuhan tolong orang-orang yang kalesan katong di hari tua, supaya katong tetap ada untuk puji Tuhan pun nama dalam katong pun hari-hari hidup. Bapak, lalu katong sembahyang para semua orang yang sakit,
Katong minta supaya Tuhan tuh katong pun dokter dan tabib yang agung dan benar, yang ada dapat rawat di rumah-rumah sakit ataupun juga di rumah, di antaranya katong pun saudara Rian Resubun. Katong minta supaya dari sektor Mawasaron, katong minta supaya Tuhan, Bapak pun tangan yang ada bekas paku tuh, Bapak ulur, Bapak jamah bagian-bagian tubuh yang sakit supaya saudara ini bisa dipulihkan. Begitulah katong yang hadir dalam kebaktian ini Bapak di sorga, katong mungkin kelihatan sehat, tapi ketumpung asam urat ada, ketumpung gula darah ada, ketumpung kolesterol ada, ketumpung tekanan darah naik turun, atau ada penyakit-penyakit lain-lain dalam ketumpung tubuh. Katong minta supaya Tuhan kasih yang katong, lalu Tuhan ulur Tuhan pun tangan ya ada bakas paku itu, lalu Tuhan jamah ketumpung bagian-bagian tubuh yang sakit, terus Tuhan kasih baik katong. Katong yang lemah, katong minta Tuhan kasih kekuatan, katong yang pun hati susah, katong minta Tuhan hibur, lalu katong yang supaya jalan jauh dari Tuhan pun jalan, katong minta supaya Tuhan tuntun, kasih balik kembali katong di jalan yang betul, yang Tuhan sendiri kehendaki. Lalu Bapa di sorga, katong juga mau angkat syukur dan minta dangke dari Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan kasih dalam katong pun hidup. Katong sing kuat rekeng akan satu per satu, tapi Tuhan pun berkat paling banyak per katong. Entah itu berkat katong tambah tahun usia, kelahiran maupun perkawinan, ataupun juga berkat-berkat lain. Lalu Tuhan, oras ini sama-sama dengan katong pun saudara, anak-anak ojek di lapangan Angdam. Katong angkat syukur for Tuhan, karena Tuhan kasih dong pekerjaan dan juga ada berkat yang dong terima dari Tuhan. Lalu sama-sama dengan keluarga Latunan Lohi, katong juga minta dangkit banyak-banyak dari Tuhan, karena katong punya ibunda terkasih Ibu Yuliana Latunan Lohi, Tuhan panggil pulang. Anto punya seluruh proses pemakaman, lalu Anto punya seluruh proses sudah selesai dengan baik. Katong minta dangke dari Tuhan. Lalu katong sembahyang pada semua orang yang terlibat, yang turut bantu, Tuhan juga berkenan untuk memberkati. Lalu sama-sama dengan anak Nehemia, Gamaliel, Makatita, katong minta dangke untuk usia 40 hari yang Tuhan kasih para anak ini Bapak di sorga. Tuhan berkati dia dalam dia pun pertumbuhan, berkati dia pun papa dan mama dalam merawat dan mengasuh anak ini supaya dia bisa bertumbuh menjadi besar dan menjadi bijaksana. Katong sembahyang lagi Bapak di sorga, sama-sama dengan seluruh perangkat pelayan yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan berkenan untuk menyertai dan memberkati. Teristimewa Tuhan, katong yang ada sebagai pengasuh, katong sudah melayani 1-2 tahun dalam jemaat ini. Dan pagi ini katong mau didoakan. Katong sembahyang untuk Melani Sharon Uneputi, Versli Yomima Latu Perisa, Hana Ngebursian, Vina Naihonam, Yulia Kaya, Monika Tanihatu, Febrianti Manuhutu, Verlin Waifli, Stella Patisamalu, Mona Lisa Leki, Nyonya Yuli Mananue. Tuhan, ke-11 orang ini melayani Tuhan sebagai gembala bagi kawanan domba kepunyaan Tuhan di sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil. Tuhan berkenan memberkati dong dan dong punya pelayanan-pelayanan. Lalu Tuhan dalam kepengurusan pemuda di sektor Dahlia ada pergantian pengurus. Katong sembahyang par Ibu Indri Sainyakit di seksi PTPU yang digantikan oleh Saudari Melinda Lumarewane. Lalu untuk Saudari Elsa Pais di seksi PPK yang digantikan oleh Saudara Immanuel Christian Lois Heumase dan Saudara Marvel Heumase. Lalu ada di seksi pos Ibu Saudari Mareska Wemai digantikan oleh Saudara Rafael Patinasrani, dan di seksi PIPK ada Saudara Immanuel Labobar. Tuhan, katong minta dangke untuk semua orang yang sudah jalankan dong punya tugas selama ini, dan karena satu dan lain hal harus digantikan. Lalu saudara yang baru, katong minta supaya Tuhan kasih kekuatan dan hikmat supaya bersama-sama dengan pengurus yang lain bisa menata layani pekerjaan Tuhan dalam kepengurusan pemuda di sektor Dahlia.
Bapak yang baik Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, lalu ketong datang for Tuhan, ketong mau minta dangke banyak-banyak, karena Tuhan suka si gereja ini di mana di dalamnya ketong bersekutu dan melayani. Tanggal itu ketong sembahyang par gereja Tuhan di muka bumi ini, ketong penggereja di gereja Protestan Maluku, para pelayan yang ada di dalamnya, pendeta-pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus yang ada di sektor-sektor dan juga di unit-unit, kata minta Tuhan kasih berkat dan kasih kekuatan. Begitu juga yang ada di wadah-wadah pelayanan dan angkatan muda. Bapak yang baik Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, lalu ketong datang for Tuhan, ketong minta dangke banyak-banyak para orang-orang yang Tuhan kasih dong parenta katong di katong pun negara dan bangsa nih. Katong pun Bapak Presiden dan antong pun semua jajaran, katong pun gubernur dan semua jajaran, wali kota dengan semua jajaran, tetapi juga yang ada di kecamatan dan di kelurahan di mana katong tinggal di desa dan negeri. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati dong. Katong yang lupa juga sembahyang untuk dong yang ada di lembaga legislatif, tapi juga Tuhan yang ada di lembaga yudikatif, termasuk katong punya orang-orang yang bekerja sebagai tentara dan polisi. Katong sembahyang untuk angkat TNI Angkatan Darat teristimewa yang ada di katong punya daerah di Maluku ini, di kota Ambon. Katong minta supaya Tuhan berkenan untuk menyertai dan berkati dong, supaya dong bisa jaga katong pun keamanan, katong punya kestabilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak yang baik, lalu oras ini katong mau minta banyak dari Tuhan. Dalam katong pun kelemahan, katong tahu apa yang katong perlu. Tanggal itu yang masih kurang Tuhan tambah, yang salah Tuhan tolong bikin batul. Lalu katong minta dangke untuk semua apa yang Tuhan sukasi par katong. Terus katong minta ampun par semua salah dan dosa yang katong bikin akan dalam katong pun hidup sabang hari. Lalu mari Tuhan mirim Bapak pun talinga kasih, dengar dan jawab apa yang katong minta. Tanggal katong minta semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajar katong persembahang sama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berdiri sama-sama ketong menyanyi lagu Sertai Kami Tuhan, Kidung Jemaat 345. Dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala.
Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katumpung kebaktian selesai. Selamat hari Minggu dan Shalom.
Bapak, Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita ada dalam doa syukur. Anak-anak dipersilakan berdiri. Nana berdiri dulu, mau doa syukur. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kekasih, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kebaktian di jam 9 ini boleh selesai dengan segala baik. Hamba Tuhan Ibu Pendeta Lesnusa yang sudah ada dan memimpin kebaktian di saat ini, Engkau tetap ada dan memberkati kehidupan dalam tugas tanggung jawab pelayanan, bahkan kehidupan keluarga, suami dan anak-anak tetap diberkati. Kami semua yang sudah ada mendukung liturgi di saat ini, Tuhan memberkati kami semua dengan tugas pelayanan yang telah kami lakukan, agar mendatangkan berkat bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga kami masing-masing. Ke-41 anak yang telah alih status dari remaja 3 dalam jenjang katekisasi, Tuhan ada dan tetap menyertai dan membimbing mereka tetap ada di jalan Tuhan. Ini kami Tuhan dengan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.